Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Namo Buddhaya. Kembali lagi kita bersama Suara KPK TV. Kita ada di alam terbuka, di Kali Cemetuk, di Padepokan Setonegoro, Ngalian, Kecandran, Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas terkait dengan hiruk pikuk informasi pajak. Banyak kontroversi tentang pajak. Dan ada statement boikot pajak. Karena ternyata masih banyak aparat-aparat atau pejabat-pejabat yang diduga nilai pajak. Bahkan yang terakhir antara Menkyu Sri Mulyani bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas terkait masalah dugaan adanya transaksi 300 triliun dari Dirjen Pajak atau pengemplang pajak. Karena pengemplang pajak itu lebih jahat daripada koruptor. Kali ini kita ada dari masyarakat budaya, Mbah Ryo atau Kanjeng Raden Tumenggung Haryo Hardoyo Ryo. Dan kita ada pakar ilmu komunikasi dan budaya, akademisi, dan nyinggung sidik tentang politisi. Nah, beliau adalah Kanjeng Pangeran Dr. Haji Andi Budi Sulistijanto atau yang sering dikenal dengan Gus Andi. Beliau tokoh nasional yang selama ini getol memberikan edukasi tentang ilmu komunikasi, teori-teori komunikasi. Selanjutnya di samping saya tak heran lagi nih, mantan anggota DPR RI, abang kita, ya insya Allah besok mewakili Sulawesi Tenggara ini, pemimpin Sulawesi Tenggara. Abang kita Muhammad Oheo Sinapoe, MBA. Beliau pakar atau pengamat politik dan kajian publik, kebijakan publik. Mbah Ryo, ini pajak ini ya, kita bicara pajak ini. Mbah Ryo kan juga wajib pajak toh nih, taat pajak kan ya, benar nggak? Iya. Nah, dengan adanya informasi pengemplangan pajak atau sebuah temuan-temuan gara-gara kasusnya Rafael ini, kalau dulu ada Tambun, siapa? Tambunan. Nah, itu terus sekarang muncul kembali. Bahkan ini nilainya fantastis. Ada dugaan sekitar 300 triliun dana pajak dikemplang. Dan bahkan sudah ada amnesti pajak. Nah, Mbah Ryo sebagai masyarakat pembayar pajak, apa ini Mbah Ryo? Dengan adanya informasi ini, apa yang Mbah Ryo rasakan sebenarnya ini? Ya, terima kasih Pak Imam. Menyinggung pajak, orang yang pertama kali merasakan keberatan itu adalah orang miskin. Dari mana-mana sudah kena pajak. Misalnya satu, air PDAM, waduh luar biasa. Kemudian sertifikat PDB, waduh. Kemudian kalau punya sepeda motor, STNK, BPKB, bayar pajak. Itu semua kita rasakan seolah-olah hari kemarin setelah bom Tambunan itu kena getahnya karena kenakalannya. Seolah-olah tidak ada, sudah aman-aman saja. Ternyata hari ini menurut banyak informasi, bahkan valid katanya, menurut Bapak Profesor Mahfud MD itu data 300 triliun itu nyata. Kalau menurut saya dari kacamata masyarakat umum
mulai dari yang rendah karena mulai bergaji 5 juta ke bawah saja kena pajak. Ini sungguh-sungguh ya tidak bagus menurut pendidikan politik di negara. Artinya kecewa Mbah ya? Sangat kecewa. Dan harapannya apa nih? Harapannya sekurang-kurangnya 300 triliun itu diusut dengan tuntas dan dipublisir kepada kami, kepada orang-orang miskin ini juga biar tahu, misalnya saja si A, si B, si C, supaya tahu bahwa oh saya ingat ada seseorang tokoh dari PBNU jangan bayar pajak, pajaknya itu ternyata diselewengkan. Ini menarik ini. Saya urun rembuk kalau ada. Dan pelakunya paling tidak setelah diusut pelakunya sudah harus dipublis ya? Harus dipublisir. Oke, jadi supaya memberikan pembelajaran yang pejabat yang berikutnya ya? Ya. Oke, supaya tidak terjadi gayus tambunan berikutnya. Gayus. Nah, Bang Oyo, ya. Ini kan pajak sangat sensitif nih. Bahkan penghasilan negara tertinggi untuk operasional negara kan didasarkan dari pajak nih Bang. Ya kan? Masyarakat kecewa dengan adanya munculnya ternyata banyak pejabat pajak, Dirjen Pajak ini atau mungkin Dirjen Bea Cukai juga, ini ternyata memiliki rekening jauh lebih gendut dari rekening jenderal-jenderal yang dulu Bang. Nah, bahkan terakhir ini 300 triliun diinformasikan 300 triliun hingga akhirnya Menkyu bertemu dengan Menko Polhukam. Bu Sri Mulyani ketemu sama Mahfud MD membicarakan itu dan menurut itu tidak ada datanya. Nah, tapi di sini sudah santer ada sebuah informasi yang diduga ada transaksi senilai 300 triliun ini. Ini menurut kacamata Bang Oyo ini gimana nih? Pajak itu adalah paksaan ya terhadap warga negara untuk ikut berkontribusi dalam melakukan pembangunan. Walaupun dia paksaan, tapi kita ikhlas membayar karena kita sama-sama ingin membangun. Walaupun mulai dari masyarakat yang paling kecil sampai yang paling atas. Hal kedua, kenapa kita mau membayar pajak selain kita ingin punya rasa kebersamaan membangun negara ini adalah kita percaya dengan penarik pajak. Artinya dalam hal ini adalah negara melalui Dirjen Pajak. Nah, kita percaya nih, berapapun uang yang kita beri, walaupun misalkan saya ditarik 1.000 per tahun, tapi kalau dikalikan dengan misalkan 200 juta penduduk Indonesia kan nilainya luar biasa fantastis ya. Nah, saya percaya saja uang itu nanti dipakai untuk membangun jalan, nanti dibagi untuk membangun macam-macam lah. Nah, jika terjadi tiba-tiba ada kasus seperti begini, sebenarnya saya tidak ingin melihat bahwasanya siapa yang salah, siapa yang tidak. Tapi ini mengganggu perasaan masyarakat itu sendiri terhadap keyakinan dia ataupun dan kepercayaan dia terhadap Dirjen Pajak bahwasanya uang dia itu dipakai untuk membangun. Nah, ini kan berarti ada masalah ini. Mau berapapun angkanya, mau 1 rupiah atau mau 300 triliun itu sama. Jika terjadi isu bahwasanya Dirjen Pajak atau pengumpul pajak tidak mampu mengelola atau terjadi kesalahan, maka kita sakit hati. Bukan masalah 1 rupiahnya saya yang diambil, tetapi kalikan 200 juta itu kemana? Ini ibarat begini Mas Imam. Mas Imam punya toko kelontong, jualannya Indomie dan macam-macam. Pasti Mas Imam lebih tahu dong, makan berapa bungkus tidak rugi toko itu, betul? Betul. Nah, inilah kira-kira ini bahayanya ya ini. Artinya si orang ini pengelola uang pajak itu, kita nggak tahu bagaimana cara mengelolanya. Benar atau tidak itu bukan urusan rakyat. Uangnya berapa itu juga bukan urusan rakyat, tetapi sudah ada isu. Ini bahayanya itu adalah isu ini. Loh, kenapa ini bisa keluar? Kenapa itu bisa tersampaikan? Kenapa itu bisa terdengar? Kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Itu aja kira-kira Mas Imam.
Tapi kalau untuk membangun kan, apakah tidak salah ketika Rafael itu juga membangun rumahnya loh? Kan sama-sama membangun ini. Ya berbeda, Sama seperti yang saya katakan. Mas Imam ini punya toko kelontong, jualannya Indomie. Artinya Mas Imam ini kan makan Indomie itu Mas bayar nggak? Kan nggak. Tapi Mas Imam sudah tahu, saya makan 10 bungkus aja nggak mungkin rugi. Itu loh kira-kira itu. Ini kira-kira ini. Ilustrasi itu yang terjadi sekarang. Tapi selama ini beberapa hal yang kita dapat informasi bahwa alibi dari oknum perpajakan ini memanfaatkan para pengusaha atau wajib pajak ini dengan amnesti, tax amnesti ini. Ya itu kan hal berbeda. Yang tadi yang saya katakan bahwasanya sebenarnya apapun masalahnya, berapapun uangnya yang kita sinyalir itu ada apa tidak bisa dipertanggungjawabkan atau ada sebuah permainan, rakyat kan tidak tahu ini. Ibarat saya nggak tahu sebenarnya Mas ini ngambil keuntungan dari jual Indomie itu berapa sih? Berapa sih beli retailnya di warung sana? Kita beli 10, kita pasti jual 12. Nggak mungkin jual 10 atau 9, apalagi 9. Sudah pasti. Tapi kan kita udah tahu nih, kalau kita makan 10 bungkus nggak mungkin rugi nih kita punya jualan. Kira-kira begitu. Artinya nih, ini adalah hal yang sangat serius, bukan karena jumlahnya. Karena mengganggu keyakinan kita, mengganggu keikhlasan kita. Dan bisa menghancurkan negara ketika memang, dan bukan menghancurkan negara, ini bisa mengacaukan seluruh penduduk Indonesia. Kau apakan uang pajak kita itu? Ini sama dengan kita bicara tentang misalkan institusi pengumpul zakat. Zakat kita tidak tahu mau kemana. Tapi begitu ini terjadi, oh kok ke sana, kok bukan ke situ? Begitu itu kira-kira. Gus Andi, di sini kan ada kelihatannya antara wajib pajak dan pemungut pajak yang semestinya untuk untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Kalau kita melihat dari persoalan ini sehingga muncul isu-isu atau dugaan-dugaan nilai-nilai rupiah, sehingga tadi yang disampaikan Bang Oyo bisa menurunkan kepercayaan atau keyakinan masyarakat terhadap pengelola pajak atau pemungut pajak. Ini menurut Gus Andi, ada kebuntuan di mana komunikasinya ini, Gus? Ya. Mas Imam, soal pajak ini sensitif ya. Kalau proyek dilekukan, terjadi korupsi, itu sudah biasa. Tapi kalau pajak, tidak hanya dikorupsi nih ya, tapi pajak itu dibuat direkayasa. Yang pertama mungkin modusnya, siapa sih yang tidak kepingin keringanan pajak? Pengusaha, profesi apapun, ya kalau bisa ingin membayar pajak semurah mungkin. Nah, modus itulah yang paling utama yang harus diteliti oleh pihak aparat, modus-modus meringankan pajak. Yang kedua, tentu ada mekanisme-mekanisme yang menyebabkan pihak-pihak tertentu di lingkungan Dirjen Pajak mendapatkan banyak keuntungan ya, atas posisinya ini. Ya, atas posisinya ini tentu menyebabkan ada space untuk bisa mendapatkan keuntungan. Nah, yang ketiga, ini langsung berhadapan dengan uang. Tidak pakai proyek ini. Jadi, yuk membayar pajak, bagaimana aturannya, nilainya dan sebagainya, semua bisa diakalin, ya. Dan entah bagaimana caranya, itu memang ilmu-ilmu itu ada di bidang-bidang tertentu itu, yang menyebabkan inilah hal-hal yang tidak masuk akal sesuai dengan analisis transaksi keuangan. Itu memang otentik sekali dalam kapasitas mana seseorang bisa mendapatkan berlebih-lebih yang tidak rasional. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab aparat dan bahkan Presiden Joko Widodo. Kelihatannya memang ini adalah satu hal yang harus segera untuk ditindaklanjuti. Ini vital, Bang, ya, karena wajib pajak kita semua ini melakukan pembayaran pajak itu kan sebagai bagian dari kepatuhan kita pada negara. Sebagai kawula, sebagai warga negara, mengakui adanya
kekuasaan, tata pemerintahan, kewajiban-kewajiban yang akhirnya kita sadar atau tidak sadar membayar pajak. Pajak yang bisa dipotong langsung atas transaksi kita, beli makanan, PPN, pajak mobil, pajak rumah, dan sebagainya. Bahkan pajak-pajak lain-lain, hasil perdagangan, hasil bisnis, dan sebagainya, atau profesi kita. Nah, ini agar terjadi sebuah kepercayaan yang timbul, maka pemerintah harus segera melakukan komunikasi secara terus-menerus, persuasif kepada masyarakat melalui kekuatan teknologi media. Nah, teknologi media ini kan ada media mainstream, ada media sosial, ada media-media yang terkait dengan bagaimana media itu bisa masuk ke semua segmen. Tidak hanya formalitas diinformasikan secara retorika dalam konsep komunikasi itu ya, tapi ada cara-cara konten-konten yang menarik ya, yang menyebabkan masyarakat luas itu sadar akan kewajiban membayar pajak. Kedua, ada konten-konten yang membuat masyarakat percaya bahwa jika ada kejanggalan, jika ada semacam pelanggaran ini, kecepatan penindakan terhadap aparat itu diperlukan. Ini era digitalisasi, kekuatan rezim itu dalam digital itu ada di netizen loh ya. Sehingga kalau netizen ini bersuara gempar ini makin lama menggelinding, tidak menguntungkan buat pemerintah. Nah, akhirnya harus sadar bahwa kekuatan media sosial, kekuatan teknologi masa ini menjadi kunci untuk supaya pemerintah konsen, tidak hanya melakukan penindakan, tidak hanya bersifat retorika di depan publik, tapi membuat konten-konten dan bekerjasama dengan banyak kreator-kreator. Komunikasi publiknya itu harus diperbaiki, dan ini kelemahan pemerintah. Memang dalam bidang komunikasi ini saya menyadari dan saya mengamati kurang. Demikian, Mas. Bang Oyo, ini kan Bang Oyo mantan DPR nih, ya kan? Kalau kita mendengar dan pernah kita membaca satu undang-undang perpajakan, ini turunannya kan banyak nih Bang, sehingga masyarakat ngurusin begitu banyaknya aturan-aturan pajak, nanti masalah pajak PPN sendiri, masalah pajak PBB sendiri. Bisa nggak satu undang-undang ini diturunkan juklak judisnya ini sesuai dengan seperti undang-undang yang lain, tidak perlu ada aturan-aturan yang lain, desentralisasi. Ya. Begini Mas Imam, sebenarnya aturan perpajakan walaupun dia banyak sebenarnya sudah efisien, efektif ya. Artinya bayar pajak ribet itu sebenarnya tidak terjadi di tingkat masyarakat. Ya kalau dia cuma bertani ya cuma bayar PBB aja, nggak ada lagi penghasilan, nggak perlu bayar. Yang ribet itu adalah pengusaha, mulai dari besar mau sampai kecil. Jadi sebenarnya sudah ribet. Saya kembali lagi kepada intinya. Sebenarnya hal ini pajak itu sebenarnya dipaksa tapi kita ikhlas gitu loh. Ya karena tadi itu ada dua hal. Pertama kita ingin sama-sama membangun. Yang kedua adalah walaupun kita orang yang kecil sekali membayar pajak Rp1 dengan yang 1 triliun sama-sama bayar pajak. Tapi yang selama ini yang terjadi, rakyat selama ini tidak ada masalah bayar pajak, mulai PBB, terus kemudian kendaraan, kemudian pajak retribusi, parkir dan lain, sampai minum ini aja, kita minum kopi kan bayar pajak nih ya. Nah, yang menjadi persoalan ini kan para oknum-oknum pemungut pajak nih memanfaatkan aturan yang dimunculkan yang begitu bertumpuk-tumpuk. Kalau rakyat nggak mau tahu aturan kayak apa, yang penting kan bayar pajak. Nah ini bisa nggak disinkronkan dan ditransparansikan? Ya semua transparan, hanya kan memang itu tadi ada yang PPH, kan ada pajak badan, ada pajak perusahaan. Saya nanti kalau beli misalkan barang ini, otomatis saya bayar pajak, tapi mana aturan mana ada, tapi pada harga beli. Harga beli itu sudah ada pajaknya, jadi sebenarnya sudah tidak ribet. Jadi intinya ini sekarang ini adalah si pelaksana pemungut pajak dan pengelola pajak itu yang dalam hal ini adalah negara melalui Kementerian Keuangan. Ini yang menjadi pokok permasalahan. Jadi kalau ada masyarakat, tapi ini bukan karena saya, dia enggak membayar pajak karena kasus ini, ya wajar.
Tapi harus diberitahu bahwasanya ini loh, kita nih mau transparan, tapi gimana caranya? Ini angka yang sangat besar, menyakiti hati masyarakat yang sudah membayar dan berusaha untuk melihat apa sih hasil dari bayar pajak saya. Perlu nggak seperti yang disampaikan Gus Andi tadi, Presiden ini harus atau minimal Jokowi ini harus ikut turun tangan dalam Harus, wajib harus ya? Ini wajib, karena pajak itu adalah hal pertama yang diminta oleh negara kepada kita sebelum tenaga kita ini. Setelah tenaga, barulah pajak. Kenapa? Karena ini adalah unsur untuk membiayai kita punya semua pergerakan ini. Dan itu kira-kira jumlahnya bisa 60% loh dari total pendapatan negara. Jadi ini juga kita pakai untuk membayar gaji pegawai yang ngumpulin pajak itu. Nah ini. Jadi ini menyakitkan hati sebenarnya bagi masyarakat kecil, bagi orang yang merasa tertindas oleh rejim pajak itu. Loh saya sudah bayar kok, ternyata kalian main-main. Loh saya sudah bayar kok kemana ini gitu loh. Nah begitu kira-kira. Oke. Baik pemirsa, Pak Indra di sini sudah keterwakilan dari masyarakat merasa keberatan, merasa sakit hati tentang adanya dugaan pengemplangan atau penyelewengan pajak yang dihimpun dari masyarakat kecil sampai masyarakat ke atas. Dan tadi dari dua pakar dan pengamat ini mungkin kita sepakat. Urusan pajak ini adalah urusan yang sangat sensitif untuk berbangsa dan bernegara. Maka untuk menyelesaikan dan segera mengakhiri agar kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada negara, Pak Indra, Presiden ini harus ikut campur dan turun tangan untuk segera menyelesaikan pajak, memberikan keyakinan kepada masyarakat agar tetap tertib pajak. Mungkin sampai di situ kita diskusi kali ini di pinggir Kali Petuk ini, Kali Tempur ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan didengar oleh Presiden Republik Indonesia dan pejabat yang lainnya. Hati-hati mengelola uang rakyat. Jangan dikemplang untuk pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mbah Rio. Makasih. Matur suwun.